bahan barangnya, tapi harus keluar duit atau modal lebih banyak. Jadi lebih baik mereka nikmatin saja sendiri. Nah, jadi gini, di vlog ini gue kayak ingin berbagi rasa apa yang warga atau teman-teman saudara-saudara kita di Krayan itu rasakan. Gue pengen teruskan ke sini, ke teman-teman media, ke teman-teman wartawan, dan gue berharap dari berita ini kalian bisa meneruskan berita ini ke Indonesia, ke pihak-pihak yang berwenang, ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, kalau perlu ke Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Semoga bisa mendengar aspirasi ini, karena pada dasarnya memang saat itu Jokowi pernah ke sana, pernah berjanji akan membuka akses itu sampai ke Malinau. Targetnya tahun 2020 udah selesai. Gitu. Jadi hanya ingin menagih janji dari Indonesia. Memang bukan hanya Krayan aja, bukan hanya Krayan saja. Banyak ada tempat-tempat lain yang menjadi perbatasan, dan sudah selayaknya juga kita bisa melihat itu jauh lebih bijaksana. Mungkin next tempat yang lain. Ya, next mungkin yang lain. Gitu. Trip berikutnya kita masih godok karena balik lagi yang persiapan untuk series Krayan ini aja kita butuh waktu yang cukup lama, mulai dari persiapan kendaraan kita, logistik, mental, informasi, terus juga mengenal trek, mengenal jalur, jenis-jenis atau mungkin apa karakter dari hutan Kalimantan seperti apa, cuaca itu juga penting. Banyak. Motor gua nggak balik, Motornya itu nggak bisa balik bahkan. Jadi ketika sudah sampai Krayan nggak balik lagi itu motor. Jadi ada 3 motor dari 5 motor yang berhasil melalui Krayan. Perlu diketahui, Ibnu dan Serigala Rider adalah orang pertama di luar Krayan dan Malinau yang hanya segelintir yang pernah merasakan jalur darat. Jadi sejak adanya Krayan, dari leluhur mereka bilang inilah tamu pertama bangsa Krayan, artinya rakyat Krayan dari luar tanah Lundaye yang menggunakan jalan darat. Jadi Ibnu merupakan tamu pertama dari orang-orang Dayak Lundaye atau dalam hal ini Krayan yang ada di Kalimantan Utara menggunakan jalan darat, dan itu membuat mereka sangat appreciate. Kami disambut respect sekali, kami dikasih makan yang mereka tahu kami nggak dapatkan vitamin yang baik, kami nggak dapatkan protein yang baik. Jadi malam itu ketika kami bertemu dengan warga, mereka berikan segala yang mereka punya agar kami bisa makan sesuai mimpi kami ketika kami terperangkap di hutan. Dan itulah yang gue dapatkan, keakraban berwarga negara. Kita dianggap memang saudara sama mereka, dan itulah selayaknya yang sudah terjadi. Kita dijamu sebagai tamu, kita juga sangat dihormati. Begitu juga kita sebagai tamu harus menghormati tuan rumah. Dan gue merasakan Indonesia tuh indah. Indonesia tuh, orang Indonesia baik-baik, nggak ada yang jahat, nggak ada. Itu yang jahat tuh cuma ada di film. Ya, mungkin itu juga mungkin fiksi. Tapi Indonesia tuh semua baik. Begitu gue sampai di Kalimantan, gue disiapin semua. Mungkin gue boleh pamer di sini ya. Gue Ibnu Jamil adalah artis pertama yang menembus Krayan melalui jalur darat. Itu melalui motor dan juga Serigala Rider. Bang Ibnu, komentar istri gimana sebelum jalan di sini? Sempat perang dingin gak sih lo? Izinnya gimana Bang? Gimana tuh? Jujur gini, kalau pas untuk gua menuju Kalimantan, gua dapat izin karena kerjaan ini datang sebelum gua nikah, gua ngelamar Ririn. Nah, setelah itu pas gua jalan, mungkin dia berharap main motor doang. Ya udah, kabarin aja. Hari pertama gua nggak ada kabar, hari kedua nggak ada kabar, hari ketiga nggak ada kabar, dia masih santai katanya. Biasa nih kalau orang masuk hutan kayak gitu. Hari keempat dia mulai panik, hari kelima dia hubungin keluarga gua semua sampai teman-temannya minta tolong cariin suaminya itu ada di hutan Kalimantan di sebelah mana, tolong cariin. Sampai itu ada yang sempet chat di media sosial, dihubungin, tanya keberadaan suaminya dan juga timnya ada di mana. Dan saat itu tidak ada yang bisa menemukan kita. Sampai kita terdampar 6 hari. Sebenarnya bukan terdampar, kita masih terus berjuang, bergerak terus untuk menembus jalur itu. Memang logistik udah mulai habis dulu. Logistik menipis. Tapi bisa bertahan 2 malam lanjut. Iya, bertahan. Terus Bang gimana lanjut pas 6 hari menembus? 6 hari menembus, pertama kali gua ketemu dengan orang lokal di situ, di luar dari tim gua nangis. Baru kali itu gua main motor sampai nangis.
Bukan bensin habis, bukan ban bocor, tapi Berhasil mencapai. gue jadi kayak ngerasa selama 6 hari 5 malam itu gue sempat berpikir, gue baru 2 minggu nikah, 2 minggu gue punya istri, terus istri gue sekarang lagi apa, keluarga gue lagi apa, anak gue lagi apa, itu yang gue pikirin. Ya mungkin gue yakin sih Benny, Jerry, Igor, Om Garing juga berpikir seperti itu, tapi memang kita sebisa mungkin, kita karena udah main lama, hal-hal itu jangan sampai keluar dan nanti akan bikin down mental teman kita. Itu yang mesti kita jaga. Setelah itu ketemu orang klien pertama, gua nangis, gua tanya sinyal di mana? Sinyal, gua mau ngabarin istri gue, gitu. Ketemu, iya ada, tapi kalian harus bermalam dulu di sini karena sore. Jadi baru besok gua dapat sinyal. Besoknya gua kabarin, di situ istri gua lagi sholat, dia lagi berdoa, dia dapat telepon dari gua, dia bilang alhamdulillah udah dapat kabar, dia nangis. Ya udah, kita melepas rindu di situ. Lu lega gak sih tetap ngasih tau Kak Riri? Ya jujur ada takutnya sih, takut dimarahin gue, takut. Tapi ternyata dia nggak marah, dia cuma khawatir. Yang penting semua baik-baik aja. Langsung kita semua di sini sebarin informasi ke keluarga kita masing-masing, ke teman-teman. Dan ada satu respon Ririn yang sangat cepat. Jadi sebenarnya kita waktu itu baru sampai di Krayan Tengah. Jadi awal dari Krayan, belum Krayan Induk. Belum. Tapi selepas telepon sama lu, Ririn langsung membelikan tiket untuk besok pulang. Padahal jalan dari situ untuk ke Krayan jauhnya, untuk ke ibu kota kecamatannya itu 1 hari lagi. Jadi ini gak bisa kita ngejar. Ini belum tahu kalau besok hujan, berantakan lagi kita. Akhirnya tahan dulu pembelian tiket itu ya. Itu ya, saking pengen lakinya pulang. Gak tahu lagi dia pikir udah nyampe nih bisa aspal gitu. Enggak, itu masih ada perjuangan lagi. Hah? Bang, katanya mau ada helikopter. Apa? Helikopter bang, tadi bang. Helikopter itu temennya Ririn punya teman, minta tolong dicariin. Coba tolong lihat di situ Kalimantan Utara, katanya coba ditelusuri gitu. Ya kebetulan kolega temannya Ririn itu punya fasilitas, Punya akses helikopter itu. di dari Samarinda. Iya. Nah untuk dari Samarinda ke daerah kita yang ada di Kabupaten Nunukan, di ruas hutan Marina untuk Krayan, itu memang bisa. Kalau pakai helikopter jaraknya paling 2 jam nggak nyampe ya, biasanya Iya. sampai lah gitu. Karena kami sendiri pernah jalan dari Samarinda sampai hingga Berau ya, gitu. Jadi sangat mungkin, tapi itu ditunggu sampai hari Minggu. Sebenarnya yang menunggu kami bukan cuma dari Ririn, jadi Dari pihak warga masyarakat sana, Krayan. warga masyarakat adat dari Krayan itu sudah sepakat, dan Muspida setempat sudah sepakat, lalu pihak Koramil sudah sepakat bahwa jika sampai hari Minggu Nggak nembus? tim orang-orang dari Jakarta yang tidak ada, maka mereka akan bergerak ke dalam hutan secara bersamaan, anak-anak muda di sana untuk mencari kita. Ya beruntung kita Sabtu sudah ada. Bahkan pada Jumat, pilot yang biasa menerbangkan logistik dari Tarakan menuju Binuang itu melakukan pencarian dengan terbang rendah di 3.500 mdpl. Padahal umumnya pesawat yang terbang di atas dataran tinggi Krayan itu diterbang di 7.500 baru bisa stay. Nah dia harus terbang di 3.500, lalu laporannya kepada kepala adat bilangnya dia tidak melihat ada pergerakan karena tertutup awan. Nah kalau kita prediksi di waktu yang sama, karena kami melihat screenshot hasil chatnya itu, pada saat itu kami memang sedang berjibaku di bawah awan. Jadi karena pegunungan Kayan Mentarang itu Taman Nasional itu Taman masih. Nasional itu Iya. awannya sampai turun. Jadi kita bukan lagi negeri di atas awan, kita nginjek-injek awan sebenarnya. Jadi kita ada di awan gitu, tinggi sekali. Jadi antara 1000 mdpl ada yang sampai 1800 mdpl itu. Dan Bang Ibnu di saat balik wah, nggak terlukisan sih, nggak bisa gua lukisin itu gimana perasaan. Tapi yang jelas alhamdulillah bersyukur, Allah masih sayang, Allah masih kasih nikmat yang lain, masih bisa ketemu sama istri. Yang jelas gue terima kasih punya istri yang sayang, yang perhatiannya segitu besarnya. Sama halnya dengan warga Krayan yang sangat perhatian sama kita ya Om. Kalau gue pikir-pikir sekarang, gila, mereka ternyata udah dapat informasi itu dan masih mau, padahal kita nggak kenal sebelum, dan kita juga tidak ingin merepotkan warga setempat, kita tidak ingin dimanja untuk minta dijemput, tidak, sama sekali enggak. Tapi di sini gue tekankan lagi, terima kasih atas sambutan, responnya yang sangat luar biasa dari
warga Krayan, baik kepala adat, tokoh masyarakat, dan mungkin kepala Pak Camat, pemerintahan, Muspida, Koramil, semua staf jajarannya, saya ucapkan secara pribadi Saiful Jamil dan juga teman-teman dari Serigala Rider banyak-banyak terima kasih, dan kita di sini akan tetap berjuang untuk meneruskan saudara-saudara kita yang dari Krayan, karena mereka butuh akses supaya terjadi pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Bang Ibnu, mudah-mudahan. ini kan proyek panjang. Gimana kesiapan keluarga dalam menyikapi? Nah, itu dia. Awalnya ini proyek memang panjang, tapi udah minta izin 2 minggu. Tapi ternyata gue nggak tahu kalau gunungnya itu bukan cuma ada 5, bukan ada 7, bukan ada 15. Mungkin di atas 20 itu gunung yang gue lewatin. Kita baru sadar setelah disadarkan sama warga lokal. Abang tuh hebat. Kenapa? Abang tuh lewatin berapa belas gunung. Itu tuh baru di tengah tuh, belas gunung. Belum gunung-gunung berikutnya. Seperti itu. Jadi perjalanan panjang memang di luar prediksi, dan karena kita tidak tahu, no one knows, di antara kita tujuannya itu seperti apa, di depan itu ada apa, kita nggak pernah tahu. Jadi kita nikmatin aja. Bang Jamil, Bang, gue lebih detail. Berarti kan 6 hari lu baru ngabarin Karin ya? 6 hari baru bisa nelpon, terus setelah itu lanjut perjalanan, berarti total berapa lama lu? 10 hari. 10 hari. 10 hari. 10 hari lu baru bisa kontak lagi? Baru bisa ketemu dan megang istri saya lagi. Jadi baru bisa megang 10 hari. Itu kan baru virtual tuh. Gua kayak ada ini aja. Sebenarnya John, Work from home. Cuma ketemu monitor. Ya Allah. kalau Kalimantan Ririn sudah lebih tahu dari kita, Iya. dia lebih tahu dari kita karena Karena Ririn Ririn lahir lahir di sana, lahir di Tarakan, Tarakan. tempat di mana pesawat kami turun, lalu kemudian menggunakan moda transportasi sungai dan laut. Jadi Ririn tuh menganggap Tarakan, Kalimantan, oke lah, you main di sana, Bang. bukan, gue tahu. Gitu. Nextnya dikasih Nah, sampai dikasih dia izin masuk ke lagi. dalam nggak tahu tuh. Oke. Sampai akhirnya nggak ada kontak. Pertanyaan selanjutnya apa? Nextnya dikasih izin lagi nggak? Alhamdulillah kemarin baru ngajuin lagi proposal, minta izin main lagi. Iya, dibilang cuma dicetak aja, gue kan nggak dicetak sih. Cuma diingetin, iya yang penting ada sinyal. Nah, Mungkin akan bawa telepon satelit kan? Nah, mungkin Atau satelitnya kita cari ya satelit palapa kita cari, ada yang jual nggak? Bang Ibnu, satu kali ekspedisi itu berapa lama tadi? Kemarin 10 hari. 10 hari. Biayanya Kurang berapa, lebih. Bang? Biayanya itu di atas, kita satu tim di atas di bawah 100, di atas 50 juta. Satu orang. satu tim. Satu tim. Semuanya. Satu tim semua. Untuk ekspedisinya yang mahal ya, bukan kalau di ongkos perjalanannya sih kecil lah, biasa aja. Makanya besok kita rencana bukan beli motor, tapi beli kapal. Dan motor Ibnu itu nggak pulang ya, jadi karena dibutuhkan oleh Warga setempat. masyarakat kan minta Ya. 3 motor ditinggal untuk kami, maka 3 motor tidak kembali ke Jakarta, hanya 2 motor dari tim yang diterbangkan, jadi menggunakan pesawat. Jadi motor yang paling mewah tuh di seluruh dunia itu tuh, motor 2 itu pulang naik pesawat gitu. Nah, buat Jadi kalau teman-teman hitung-hitung harga ongkosnya John, Iya. itu nerbangin sampai pulang dari Jakarta lebih mahal ongkosnya daripada harga motornya. Asli. Asli. Oke, nextnya ke Kalimantan mana lagi? Kalimantan atau Sulawesi, tujuan mana, Bang? Yang pasti dengan Masih ada kondisi Sulawesi? ya pandemi seperti ini, kita belum berani untuk keluar dari Indonesia, tapi yang jelas Jamilos Journey akan terus tetap mengeksplor Indonesia dan bisa mengenal dengan saudara-saudaranya, baik di perbatasan, di pedalaman, di atas gunung, di bawah lembah, dimanapun. Kita mencoba untuk mengeksplor ke sana, mendengarkan cerita mereka, belajar untuk menjadi mereka, tidak serta-merta langsung menjadi orang lokal di sana, tapi setidaknya kita bisa tahu rasa apa yang mereka rasakan. Apa mau ngajak karirnya? Next. Bang. Menarik. Kalau dia mau. Menarik. Menarik. Ajak kan? Menarik. Dari kan anak motor, tapi menurut lu gimana, bakal mau nggak? Apa? Menurut lu nih bakal mau kan? Dia kan anak motor. Dia pasti nggak mau lah. Enggak. Semua balik lagi, kita harus kayak bagi tugas di dalam sebuah rumah. Iya. Itu yang namanya siapa yang jadi striker, siapa yang jadi kiper, siapa yang jaga kandang, siapa yang maju. Ada saatnya kayak gitu. Nanti saatnya mungkin gue jaga kandang, Ririn jadi striker. Saatnya gue jadi striker, Ririn jadi striker juga. Saya kira nggak mau jaga kandang gue. Bang, satu kata buat Krayan dong. Apa? Buat Krayan satu kata. Satu kata untuk Krayan, gue bilang istimewa. Istimewa. Berasnya, alamnya, orang-orangnya, mentalnya
nasionalismenya mereka luar biasa. Lebih nasionalisme ketimbang orang-orang yang pada teriak di medsos doang. Aku NKRI, saya NKRI, saya NKRI. Dia nggak bisa teriak karena nggak ada sinyal. Ya, dia nggak bisa nulis di media sosial, nggak ada sinyalnya dikit. Gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman udah datang. Jangan lupa vlognya.